pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Bapa, biarlah Tuhan Kau mau hadir di tempat ini Bapa. Engkau lawat kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami Bapa. Biarlah ada urapan yang baru, ada kuasa yang mengalir di tempat ini Bapa. Dan kami boleh rasakan sukacita surgawi itu ada dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita angkat pujian, puji Dia, oh.
adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, amin. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian ini mengatakan tak ada kutuk mengikatku. Kita hidup dalam keselamatan Tuhan, amin. Haleluya, kita tetap memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya, biarlah hati kita senantiasa rindu untuk berkobar-kobar memuji dan melayani Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya di tempat ini, tapi juga di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita selalu memuji, memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Ku Rindu Menyembahmu Yesus. Biarlah dengan segenap hati kita mau menyatakan kepada Tuhan, hatiku mau menyembahmu Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau. Biarlah Engkau senantiasa yang ada dalam hati kami, yang menjadi fokus utama dalam hidup kami. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Allahku. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus.
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, rawatlah hadiratku, duniku, waktuku datang untuk menyembahmu. Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, rawatlah hadiratku, duniku, waktuku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus. Haleluya. Hadiratku, duniku, waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku
Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah. Imbas selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang berdiri. Yesus, ku sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. segenap hati, Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. segenap hatiku, Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. dengan kasih Kristus Ibu Yani akan pimpin kita untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan lewat peribadatan kami dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau akan melawat kami, Engkau akan penuhi kami Tuhan. Tuhan, Engkau akan urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Tuhan, setiap pujian pengagungan kami naik di hadirat Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sempurnakan Tuhan setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyempurnakan, memberkati setiap kami Tuhan. Umat-umat-Mu yang selalu rindu untuk mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar lewat hamba-Mu. Tuhan, kami percaya, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami agar kami boleh layak ada di hadirat Allah. Kami layak untuk mendengar setiap Tuhan isi hati Tuhan, setiap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Kami percaya berkat-berkat rohani yang luar biasa. Oh Tuhan, akan Kau nyatakan Tuhan lewat hamba-Mu. Oh Ibu Evelyn yang akan Kau pakai lebih hari lebih indah. Oh Tuhan, untuk menjadi Tuhan penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir di tempat ini. Di GPDI Permata Mahkota ya, dari anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik ya. Remaja dan pemuda Warriors of Christ. Juga keluarga muda, kaum bapak ibu sampai lansia ya. Kita bersyukur di tempat ini ada semua generasi. Kita mau sama-sama beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Juga bagi bapak ibu yang beribadah secara online, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala yang tidak ada di sini tapi ikut ibadah online juga ya Bu Gem ya. Ya karena di Manado juga beliau melayani, terima kasih untuk kesempatan saya bisa berdiri di sini bukan karena kuat, hebat, pintar saya bukan. Semua karena kepercayaan dari Tuhan, juga dari hambanya Ibu Gembala. Saya juga mohon permisi ya untuk para senior, ada Bapak Evangelis Erik dan Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Stephen ya. Kita ya siapa tahu habis salaman tuh ikut sekolah Alkitab gitu ya. Ya mungkin bisa didoakan dulu kok. Bisa kok asrama keluarga ya, mau bawa istrinya juga bisa. Kita mau belajar kembali bersama-sama pada saat hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di kitab Titus. Ya, ada yang namanya Titus di sini? Titus, nama tengah, nama belakang ada Titus? Sepertinya jarang ya. Titus di sini juga hanya 3 pasal. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Titus, salah satu anak muda yang dipercaya Paulus untuk menjadi wakil Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Kreta waktu itu. Bukan kereta api cucu ya adik-adik. Nama kotanya yaitu Kreta. Nah di sini melalui Titus, melalui surat Titus ini Paulus memberikan nasihat-nasihat, memberikan tugas, memberikan penguatan supaya Titus ini bisa melayani dengan benar. Ya, kita akan buka sama-sama. Ya, ini judul firman Tuhan yang saya berikan hari ini adalah keselamatan ialah masuk dalam didikan Allah. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 15. Tes 1 iya. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Adik-adik yang sudah bisa baca ya, adik-adik sekolah minggu baca bersama-sama dengan Bapak Ibu kita semua. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu
nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada seorang yang menganggap engkau rendah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita baru saja merayakan hari raya yang besar juga di kehidupan kita orang percaya, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, ya. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, supaya kita tidak lagi masuk di dalam hukum maut, tetapi kita bebas, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Sudah dijabarkan dengan jelas ya oleh Ko Stephen dan Ko Erik pada hari Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak berhenti sampai karya keselamatan. Tetapi setelah anugerah itu diberikan, Allah rindu supaya kita ini tetap bergerak aktif. Keselamatan itu harus dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut ini artinya dengan rasa hormat kepada Allah, dengan respek dan bersungguh-sungguh hati. Dikatakan di ayat yang ke-11 dari Titus 2 ini, maaf ayat 12 ya, dari ayat 11 saja wes. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita. Ia mendidik kita. Jadi setelah kasih karunia Allah itu nyata, anugerah Allah itu nyata, ternyata Allah ini juga masih terus bekerja. Dia mendidik. Dia tidak meninggalkan. Ya, keselamatan ketika kita menjadi orang percaya, menerima keselamatan dari Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita lahir baru. Ya kayak tadi lagunya, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Nah ini seperti ini ya, ketika kita lahir baru, contohnya kayak gini, ini dari bayi, nah ini ada baby ya, yang cowok ada yang cewek juga, dari baby disayang-sayang ya, diajarin sama mama papanya supaya bertumbuh baik, bertumbuh sekolah, masuk playgroup, TK, SD, SMP, SMA, berkuliah ya, bekerja, membangun relasi, menikah, membangun rumah tangga, masih terus bekerja lagi, sampai kakek nenek ya, itu yang bawa dari badannya ramping sampai melar. Relate ya ibu-ibu ya, saya sendiri juga relate dari single sampai sekarang sudah naik 10 kilo. Tapi bukan itu yang utama, tetapi di dalam kehidupan kita manusia, kita ini kan juga waktu habis lahir, kita ini dirawat, dididik toh sama orang tua. Kita enggak digeletak-geletak no sembarangan, terus babano kok lah gede-gede dewe. Entilah tumbuh-tumbuh sendiri, ngerti-ngerti sendiri, tidak. Anak-anak harus diberi pengertian, didikan. Bahkan dari bayi ya, bayi itu kan seperti tidak mengerti apa-apa. Halah si bayi wes jarno kok lah turu-turu dewe. Engkau lah habis nangis, nanti habis nangis ya diem-diem sendiri. Ternyata perkataan orang tua itu ngefek banget buat bayi ini, ditenangkan. Ya, pengalaman saya sebagai ibu dan Ko Andrew ya sebagai papa, kalau anak-anak itu sudah rewel banget dan kami sudah kehabisan kata-kata, sudah capek ngomong menghibur, kami memberikan musik buat anak-anak dan itu ngefek banget. Ya Philip Jethro itu bisa wah apalagi Philip itu nangisnya itu bisa seluruh kampung itu bisa denger. Ya karena memang suaranya lantang. Waduh lek nangis itu beneran kayak saya sendiri stres ya waktu itu karena ibu baru ya. Dikasih musik. Jadi bayi-bayi pun itu paham. Mereka bukan yang tidak mengerti. Anak-anak oh ya nanti kan mengerti ya. Ya udah aku kasih YouTube aja belajar ya. Ayo belajar Philip Jethro dari YouTube aja, mama masak, mama kora-kora, mama bersih-bersih rumah. Itu tidak seperti itu. Pasti ada yang namanya tuntunan, betul? Ada yang namanya didikan.
setelah lahir itu ada yang namanya didikan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau bayi yang baru lahir dididik untuk belajar sesuatu yang baru. Sedangkan kita sebagai orang yang percaya, kita lahir baru, kita dididik oleh Allah untuk meninggalkan yang lama. Nah, itu perbedaannya. Sekali lagi, kalau kita sebagai manusia bayi, kita lahir, kita dididik orang tua, itu untuk belajar sesuatu yang baru. Tetapi kita sebagai anak-anak Kristus, orang-orang percaya, setelah diselamatkan, kita lahir baru, kita menerima didikan Allah. Itu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kita punya tujuan hidup yang baru. Kita berlari-lari, Paulus mengatakan aku berlari-lari untuk mendapatkan, untuk mengejar tujuan yang kekal, yaitu mahkota yang sejati. Nah, oleh karena itu, setelah kita menerima keselamatan, setelah kita ini sudah diselamatkan, ada yang merasa belum diselamatkan oleh Tuhan di tempat ini? Atau Bapak Ibu Saudara secara online, ada yang merasa belum diselamatkan? Ini iman ya, ini percaya bahwa ya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi habis diselamatkan tidak bisa leyeh-leyeh, tidak bisa santai-santai. Loh kan sudah pasti masuk surga. Kan sudah pasti selamat. Ya udah aku hidupnya biasa aja. Aku santai-santai saja, aku leye-leye. Aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mengerjakan firman Tuhan. Bukan seperti itu. Di dalam keselamatan ada yang namanya didikan Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kita tidak dibiarkan buta, tapi kita dididik untuk punya tujuan yang baru Bapak Ibu dalam kehidupan. Ya, dengan kata lain keselamatan itu harus dikerjakan. Nah, bagaimana cara Allah mendidik kita? Ia yang memberikan keselamatan, ia juga yang mendidik. Gimana sih cara Allah mendidik kita? Nah, kita akan melihat di sini ada 4 hal yang bisa kita ambil, kita pelajari hari ini. Yang pertama tentunya dari Allah sendiri, yaitu melalui firman-Nya. Kita sama-sama buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mari yang sudah datang di setiap ibadah, jangan menyia-nyiakan waktu ibadah. Karena ini adalah waktu kita dididik oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu lihat siapa yang berkhotbah, tidak perlu melihat manusia. Tapi apa yang diberitakan firman Tuhan hari ini, mari kita pegang. Supaya ibadah kita juga enggak sia-sia Bapak Ibu. Supaya kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini terus produktif, terus aktif mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Begitu juga ketika kita dengar firman Tuhan, jangan langsung lirik, oh ini firman ini buat Nathan ini. Memang firman ini buat Nathan ya. Cocok banget wes ini memang buat Nathan. Apa kok Nathan? Wah misalnya kayak gitu. Bukan. Tidak usah melihat orang lain. Firman itu untuk diri kita sendiri. Tidak usah menghakimi untuk si ini cocok untuk si itu. Kecuali kalau memang kita punya beban untuk seseorang dan kita setia mendoakannya. Tuhan bisa jawab lewat firman Tuhan. Dan kita bisa sampaikan itu kepada orang tersebut. Kecuali dalam kondisi seperti itu. Tapi bukan untuk menghakimi. Bukan untuk ngapok-ngapok, no, bukan ya. Datangi orang tersebut. Bilang, Beb, misalnya ini ke pasangannya ya, tadi firman Tuhan kita udah denger ya, aku selama ini berdoa buat kamu dan ini cocok
buat kita, terlebih buat kamu Beb. Woi, ya gitu enak ya ngomongnya ya. Kalau kita memang sudah mendoakan, kita punya beban. Ya, Van, sorry aku mau ngomong sama kamu Van. Aku dapat ayat ini Van, sak minggu itu wis tak doano kamu Van. Ini ayat sing dikasih Tuhan buat aku. Itu enggak apa-apa, tapi jangan alas-alasan ya, enggak doa tapi habis itu ngomongnya doa gitu ya, tidak ya. Jangan mencobai Tuhan, jangan mendustai Roh Kudus. Firman Allah mendidik kita di dalam kebenaran. Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan ialah saat teduh setiap waktu, setiap hari ya. Saya senang tiap hari pagi meskipun enggak saya balas tapi saya baca ya, Om Niko mengirim ya, Ibu Gembala, Ibu Esther, Ibu Yani di grup Peluap, Ibu Erlin. Enggak apa-apa, itu memang banyak ayatnya, dibaca saja. Mungkin kadang di hari itu kita seperti enggak butuh ya, tapi percayalah setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah itu enggak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, itu kuat, firman Allah ini kuat. Dan kalau kita membuka hati untuk mau dididik, wah luar biasa ya jadinya. Kita menjadi orang-orang yang tidak hanya diselamatkan, tapi kehidupan kita yang sudah selamat ini, kita ada dalam didikan Tuhan. Karakter kita dibentuk, perkataan kita diubahkan, kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang dan orang lain melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagaimana Allah mendidik kita? Tentunya dengan firman Allah sendiri. Jangan pernah remehkan firman, ya ibadah dengar firman baik-baik. Kalau memang ngantuk, cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu supaya melek. Coba lihat kanan kirinya ada yang ngantuk. Wah ya disenggol, dijiwit dikit juga gak apa-apa. Oke, yang kedua, bagaimana Allah mendidik kita? Melalui orang lain. Anak dididik lewat orang tua. Jangan salah ya, orang tua itu juga bisa ditegur sama anak sendiri. Itu saya mengalami sendiri ya. Tadi pagi baru aja. Kami kalau di rumah siapa yang masuk kamar terakhir itu kan otomatis yang harus tutup pintu ya. Kadang anak-anak itu suka bertengkar. Enggak mau kok aja, lu Jetro yang terakhir kok enggak males gitu ya. Alasannya kok bisa aja kayak gitu. Terus habis itu tadi masuk kamar Philip dulu Jetro baru saya yang terakhir, saya enggak tutup pintu Bapak Ibu. Saya langsung duduk sambil ngomong enak ini AC ya, karena di ruang makan itu kita jarang nyalain AC. Jadi selesai makan kita siap-siap, saya masuk kamar, aduh cek enak saya kayak wadem gitu. Terus Jetro bilang gini, mama itu yang terakhir, mama harus tutup pintu. Katanya gitu. Lah saya ini juga wis kadang duduk di kasur, kok kayaknya juga alasan. Saya bilang gini, entar lagi lah papa masuk. Nanti papa yang terakhir tutup pintu. Saya bilang gitu, terus di hati tuh kok kayak alasan aja gitu. Terus saya langsung berdiri, iya mama tutup pintu. Dan memang ternyata kok Andrew masuknya agak lama, mungkin sekitar 5 menit kemudian gitu ya. Jadi orang tua mari kita rendah hati. Tuhan bisa menegur, mendidik, mengingatkan kita itu lewat anak. Ya, kita orang yang lebih tua bisa kita belajar sesuatu dari yang lebih muda. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendah hati, menerima didikan Allah lewat orang yang lebih muda. Kadang kita apa? Gengsi ya kan. Halah rek sak kencur. Pengalaman hidupnya lo lebih banyak aku. Ngomong apa itu? Kamu kelas berapa sih? Alah saya kelas 3 SMA loh. Tante ini sudah 35 tahun baru ulang tahun kemarin. Kita beda 20 tahun, sorry. Kadang ada gengsi ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena terkadang memang seperti itu. Allah memberikan kita pembelajaran untuk kita rendah hati, untuk kita menerima didikan Allah lewat anak, lewat orang yang lebih muda, siapapun itu. Kita juga bisa mendapat didikan Allah lewat sahabat.
Anak-anak muda temukan sahabat-sahabat yang baik ya, yang memang membangun secara kerohanian. Karena anak muda zaman sekarang, luar biasa, tantangannya lebih besar dari kita ya, zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ya sudah jam 6 sudah di rumah, betul? Masih ingat ceritanya Ibu Gembala, saya masih ingat sharing-sharing Evelyn dulu waktu Mami masih muda, hiburannya itu cuma 2, bioskop atau lantai dansa. Ya sekarang bukan lantai dansa tapi ya game iya, yang nari-nari juga. Dani biasanya tahu Dani ya. Clubbing ya, kalau zaman sekarang itu. Oke, baru keluar jam 10 malam. Kalau zaman dulu saya jam 6 aja belum sampai rumah, papa itu ya sudah kelabakan telepon sana sini teman-temannya. Tapi kalau zaman dulu kan telepon rumah ya, belum ada HP. Zaman sekarang tantangannya lebih berat. Belum lagi pengaruh media sosial. Wah, kita nggak bisa terus-terusan 24 jam ya. Lihat anak itu HP-nya isi apa aja, itu sekarang harus benar-benar waspada. Saya juga barusan sharing sama seorang kakak perempuan ya, beliau sudah, anaknya itu kelas 6 SD. Saya tanya gimana untuk komunikasi sama anak pra-remaja, terus penggunaan gadget, batasan-batasannya itu bagaimana gitu. Saya mau tahu, saya pingin belajar karena bagi saya tidak mudah. Ini aja anak-anak kalau enggak dibatasi ya sing dicari apa ya HP ya kan? Ya HP, ya tab, ya game. Begitu. Jadi sahabat yang membangun, kita minta sama Tuhan. Minta, memang benar-benar minta ya. Berikanlah aku Tuhan sahabat yang memang baik, komunitas. Saya bersyukur ada anak-anak muda yang datang ya setiap hari Sabtu untuk kumpul, untuk ibadah, untuk dididik. Ini anak-anak besarnya Ko Andrew ya. Jadi ada sebelum Philip ya, ada Joshua, ada Michael, Nathan, Dani, kayak gitu. Ian boleh bergabung nggak apa-apa ya. Kapan dari Evan sama Henok juga nginep gitu. Terus saya nyadar, iya iki kok aku tok ya sing cewek ya. Semuanya ini cowok-cowok ini anak-anak muda dan sekolah minggu. Ya ini domba-dombanya lebih banyak memang sharing sama Ko Andrew ya. Karena kan sama-sama cowok. Lebih banyak terbuka tentang hal-hal, mau tanya tentang cewek, mau tanya tentang sekolah, kuliah, ada loh yang curhat tentang orang tua, yo. Ya, jadi menjadi sahabat. Tidak hanya kita butuh sahabat, tapi biarlah kita juga bisa jadi sahabat yang baik. Ya, kalau ada orang yang cerita, curhat, jangan disebar-sebarkan ke yang lain ya, nanti jadi bahan gosip, bahan gibah, jangan. Kalaupun cerita tentang seseorang, kita menceritakan untuk mendoakannya. Ya, kita cerita untuk di follow up. Siapa tahu dia butuh komunitas, siapa tahu dia perlu teguran, dia perlu nasihat, itu yang perlu kita lakukan. Nah, kita juga bisa dididik melalui mentor. Orang yang memang sudah belajar lebih dulu, sudah mengenal firman Tuhan. Di tempat ini ada Ibu Gembala, ya ada hamba-hamba Tuhan senior, Ko Stephen, Ko Erik, Ibu Esther, ada Ibu Erlin, Ibu Yani, enggak apa-apa, saling sharing, tanya aku perlu gimana, tolong bantu aku doa ya ses gitu brur, tolong doakan saya. It's okay, itu adalah kasih Tuhan lewat orang di sekitar kita. Karena kalau enggak ada yang negur kita, enggak ada yang mendidik kita, lebih susah hidup kita ini. Kita akan salah waktu ketemu dengan orang, cara kita bisa salah, cara ngomong, belum lagi kita dirasani, ya. Jadi ada apa-apa sharing-sharing aja. Di sini kita enggak banyak, tapi saya harap kita menjadi jemaat Tuhan yang solid. Kita saling support, kita saling doakan seorang dengan yang lain. Yang ketiga, Tuhan Allah mendidik kita melalui peristiwa kejadian dalam hidup. Tokoh-tokoh Alkitab ya sudah banyak. Bagaimana Tuhan menguji Nuh. Disuruh buat kapal tapi di gunung. Kok lucu ya, buat kapal itu di mana harusnya?
Iya ya, lebih gampang toh. Ya Tuhan menguji. Ayub sudah yang paling sukses ya, anak-anak oke semua, harta. Wih, kayaknya yang paling TOP-BGT ya, kalau sekarang disebut sultan. Tapi habis dalam sekejap. Begitu juga Daud, di satu sisi dielu-elukan bangsa Israel. Karena dia mengalahkan Goliat, tapi dia dibenci oleh Saul. Yang waktu itu masih raja Israel. Pengalaman-pengalaman pahit. Ya Ibu Esther sudah menjelaskan banyak ya, waktu itu ada Daniel, ya kan, sebelum Daniel ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Peristiwa kejadian dalam hidup yang seringkali itu yang menyedihkan ya. Kita menghadapinya sebagai pencobaan, sebagai ujian. Mari kita menganggap itu sebagai didikan Allah. Mungkin memang ada hal-hal yang harus dibereskan. Ada karakter-karakter yang harus dikikis. Kesombongan, iri hati. Mungkin terkadang kita harus jatuh. Kita harus turun jabatan dalam pekerjaan. Kita harus kehilangan teman, kita harus kehilangan pacar. Percayalah di situ ada kehendak Tuhan untuk mendidik kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan malah kepahitan ya sama Tuhan ya. Kita merenung, kita evaluasi diri. Iya ya, kenapa kok aku diizinkan melewati ujian ini, melewati hal-hal yang susah. Ini berat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk aku mengerti. Semoga kita mau menjadi orang yang rendah hati untuk mau dididik Tuhan lewat peristiwa-peristiwa atau kejadian ya di dalam kehidupan kita. Saya masih teringat waktu saya divonis oleh dokter terkena plasenta akreta ya, waktu hamil Jetro. Itu saya bersaksi waktu itu di Banyuwangi dan Ko Andrew di sini karena COVID saya diungsikan. Saya sama Philip, saya lagi hamil Jetro itu 3-4 bulan, saya ke Banyuwangi dan di sana waktu kontrol kan enggak berani ya karena COVID, jadi kontrolnya enggak berani setiap bulan. Tapi di waktu bulan yang keempat atau kelima itu dokter di sana dari hasil USG bilang, wah Bu ini plasenta akreta. Plasenta akreta itu adalah salah satu kondisi plasenta yang tidak normal dan membahayakan. Ini bahaya sekali karena di usia yang ke-6 bulan, kalau memang benar itu plasenta akreta, saya harus full bed rest, nggak boleh sampai pendarahan. Dan paling parahnya adalah kalau memang itu akreta, nanti operasi sesar itu rahim saya juga harus diangkat. Ya itu sedih banget. Saya, iya tahu, walaupun memang belum punya rencana punya anak ketiga dan keempat ya. Tapi kan itu sebagai identitas perempuan ya, punya rahim tempatnya kehidupan. Seperti itu saya bergumul, aduh Tuhan masa saya iya tak kayak gini, saya ngena kayak gitu. Jadi ya hamil ya senang tapi juga khawatir, sedih. Nah waktu kembali sebelumnya saya bergumul, ini mau lahiran di Banyuwangi atau kembali ke Surabaya. Karena semakin bulan kan pasien pasien COVID ini meningkat terus, tidak ada yang namanya penurunan. Belum lagi berita kematian tuh di mana-mana ya. Di waktu itu kalau mau dipikir itu kok rasanya kita ini ketakutan sekali, betul ya. Menghadapi kematian itu kok takute gitu. Nah karena ada kejadian akreta ini akhirnya saya memutuskan untuk aku ikut koko aja ke Surabaya, aku mau USG lagi di Surabaya kayak gitu. Nah waktu USG di Surabaya dokternya bilang gini kan, dokternya udah senior banget, terus meriksanya tuh udah kayak orang ketiduran gini ya, jadi dok ini lihat layar apa enggak sih dok gitu, aku udah deg-degan kan di kasur, terus ya gitu, ya aman kok ini aman. Di situ saya langsung bersyukur aman ini, tapi tinggal 2 mm ya. Jadi gimana dok ini aman atau enggak? Aman tapi jaraknya itu 2 mm. Jadi gimana dok? Ya enggak apa-apa, enggak kena plasenta akreta, cuman ya memang ini jaraknya itu
mepet. Jadi dibilang dokternya di sana sudah plasenta akreta, bilang kayak gitu. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Saya langsung nangis ya. Di atas bed itu saya menangis, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kenapa sih Tuhan kok diizinkan untuk shock terapi dulu ya. Sudah dokternya bilang harus operasi besar, menyediakan 5 liter kantong darah, 7 dokter spesialis kalau memang harus operasi plasenta akreta itu. Ternyata di situ saya belajar untuk memang berserah sama Tuhan. Kehidupan dan kematian itu di dalam tangannya Tuhan. Ya, di situ saya merasa kayak oh ya kehamilan kedua oke lah, tapi juga takut karena COVID. Ditambah lagi ketakutan akan hasil dari USG. Manusia boleh merencanakan, mungkin ya manusia boleh bertindak yang lain-lain, tapi kita punya Allah yang besar. Segala sesuatu hal yang buruk itu bisa diluputkan. Ataupun kita mengalami sesuatu yang buruk. Saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Dan kita bisa belajar lewat kejadian-kejadian terlebih yang buruk ya di dalam kehidupan itu. Tapi percayalah setelah itu Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia akan mengubahkan ratapanku menjadi tarian. Itu kalau kita mau dididik Tuhan. Ya, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yang terakhir, bagaimana Allah mendidik kita melalui hati nurani, perenungan dan evaluasi pribadi di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini perlu kepekaan. Perlu yang namanya latihan. Jangan dikit-dikit mengabaikan suara Roh Kudus. Ya, kepingin bohong, wis gak apa-apa, wis sekali ini tok. Padahal di hati sudah tahu kan, bohong itu dosa. Marah berlarut-larut menyebabkan kepahitan. Itu mengabaikan suara Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau di hati sudah ada kerasa, ada yang negur, ada yang bilangin, ngasih tahu, nurut. Maka kita menerima didikan Tuhan. Hati nurani kita murni, kita dievaluasi sendiri ya sama Roh Kudus. Oke, saya mau ulangi sekali lagi dengan apa Tuhan Allah mendidik kita setelah kita diselamatkan. Yang pertama melalui firman-Nya, yang kedua melalui orang lain, mari kita rendah hati. Yang ketiga melalui peristiwa, kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat melalui hati nurani, perenungan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau lihat di dalam Amsal yang ketiga, Amsal 3 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama ya, enggak apa-apa sambil duduk saja. Kita baca bersama-sama Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan, apa? Selanjutnya, jangan menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan. Jangan bosan-bosan. Karena didikan Tuhan ini sifatnya kontinu. Akan terus menerus sampai kedatangannya yang kedua kali. Jadi jangan bosan-bosan ya, didik sama Tuhan ya. Jangan bosan-bosan dengan nasihat. Jangan bosan-bosan dengan teguran. Jangan bosan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ya, kita tahu ya sebagai orang tua, kalau kita mengasihi anak-anak, kalau anak salah pasti ditegur. Guru di sekolah sayang sama murid-muridnya, pasti ditegur ya Hugo ya. Benar? Hugo pernah enggak ditegur sama guru? Iya, soalnya gurunya ini sayang. Kalau guru enggak sayang, ya dibiar-biar mau murid duduk di meja, mau salto-salto selama di kelas, ke kamar mandi enggak izin, dibiar-biarin. Tapi karena guru ini mau mendidik,
pasti akan ditegur. Orang tua kalau ingin anak kita baik, hidupnya benar, ya kita didik. Itulah Allah ya, Bapa kita mendidik. Jangan bosan, sekali lagi jangan bosan. Karena belajar itu seumur hidup. Kita akan berhenti belajar kalau kita sudah mati pasti. Tapi selama kita hidup, kita akan terus belajar. Ya, aku sudah 60 tahun, aku enggak perlu belajar, aku sudah tahu segala hal. Ya, kita akan terus belajar, kita akan terus dididik Tuhan. Karena itu prosesnya Tuhan menuju kesempurnaan ketika Dia datang kedua kali. Sekali lagi, didikan Tuhan ini bersifat kontinu, terus menerus sampai Dia datang yang kedua kalinya. Selanjutnya kita mau lihat bersama-sama ayat di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11. Mulai ayat 10 saja ya, 2 ayat saja. Ibrani 12 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini ngomong tentang orang tua di dunia ya, di ayat-ayat sebelumnya. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Kristus, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran atau teguran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau anak-anak saya marahi, mereka sedih ya. Nondo kayak gitu. Kadang nangis. Memang gak enak. Memang gak enak waktu ditegur, waktu dinyatakan kesalahan itu kita itu secara daging itu ndak enak. Kita benci ditegur. Kalau Isa nggak usah ketahuan. Memang nggak enak, mendatangkan apa? Duka cita. Tetapi setelahnya, jika kita menerima didikan, teguran, nasihat itu dengan baik, dengan rendah hati, dengan lapang dada, maka ganjaran, didikan, teguran itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Ternyata perlu latihan loh. Ya. Kita ini dilatih. Menerima didikan itu ternyata latihan, ya. Enggak bisa serta-merta kita langsung oke menerima. Anak-anak saja sekecil Jethro 3-4 tahun itu bisa berontak kok. Waktu ditegur bisa ada alasan. Aku enggak gini, aku enggak suka, aku males, dia bilang kayak gitu. Siapa sih orang tua yang ngajarin, ayo ya males-males ya, enggak apa-apa, males itu hebat. Enggak ada ya. Pasti ngajarinnya apa? Rajin. Ya, ayo Philip Jethro bantu mama lipat selimut. Itu bisa loh Jethro alasan, aku capek, aku males, bisa. Tapi harus dilatih. Dilatih. Nah kita secara rohani juga perlu latihan ini. Dididik. Supaya didikan-didikan yang kita terima itu loh. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Bapak Ibu Saudara percayalah, hidup di dalam dosa itu tidak membuat kita damai. Walaupun kita bersembunyi dari manusia, anak-anak sekolah minggu dan remaja, mungkin orang tuamu enggak tahu kamu berbohong, kamu mencuri. Tetapi Dia tahu. Allah itu tahu. Dan selama hidup kita masih dikuasai oleh dosa, kita membiarkan diri kita dalam kedagingan, enggak akan pernah damai hidup kita. Tetapi ketika kita rendah hati, mau dididik, mau dilatih, ada buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Ya, kita mau rendah hati, mau dilatih, mau melatih diri ya, paksa diri kita untuk mau dididik. Oke, selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Nah, terus untuk apa sih didikan Tuhan dalam karya keselamatan ini? Kita kembali di Titus 2.
Titus pasal yang kedua, ya kita kembali ayat yang ke 14 dan 15. Ini adalah kehendak Tuhan. Ya, untuk apa sih kita ini dididik, melatih diri kita dengan self control, mengontrol diri kita untuk kita rendah hati di hadapan Allah, kita mau dididik. Yang pertama, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama. Ya, Allah ingin membebaskan kita dari kejahatan. Dan yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Allah kenapa mendidik kita? Yang pertama supaya kita ini terlepas dari kejahatan. Dan yang kedua supaya kita ini dikuduskan. Ya, saya ulangi kalimat saya yang tadi agak-agak pertengahan. Didikan Allah ini bersifat kontinu, artinya ini pengudusan. Akan dikuduskan terus, dididik, ditegur, dinasehati sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Lalu dari diri kita sendiri, ya, kita harus bergerak aktif menyambut didikan Allah. Untuk apa? Ke ayat atasnya dari Titus 2 ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Allah mendidik kita itu untuk kita meninggalkan kefasikan. Ya, ayo. Kalau kita sudah berkomitmen menjadi orang percaya yang diselamatkan, kita juga mau dididik Tuhan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, di sini saya tulis kalau kita baca juga di Galatia 5, nanti Bapak Ibu bisa baca ya di rumah ya. Di situ ada kebohongan, ada fitnah, ada mencuri, ada perselingkuhan, ada hubungan seks di luar pernikahan yang kudus, mabuk-mabukan, yang menjalin relasi atau pacaran dengan banyak orang, suka menggoda, ketergantungan atau kecanduan dengan sesuatu yang buat kita jauh dari Tuhan. Bisa tentang film, bisa tentang pornografi, bisa tentang drugs, atau obat-obatan. Hal-hal itu mari kita secara aktif meninggalkan. Kita mau tolak, susah iya, tapi itulah ada yang namanya buah roh penguasaan diri. Bapak Ibu sekalian, kita mau tinggalkan itu. Kita mau dididik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Lalu apakah aku harus di dalam goa saja? Supaya aku hidup kudus ya. Aku di goa saja seumur hidupku. Menikmati aku dengan Tuhan. Ya bukan gitu juga ya. Bukan kita terus tidak keluar rumah bertahun-tahun. Ya sampai jenggoten, sampai rambutnya putih semua. Bukan. Allah bilang apa? Pergilah. Malah suruh pergi. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Lalu ajarlah mereka. Kita tidak dipanggil untuk dekem sendirian di dalam goa. Lah kan Tante Evelyn supaya aku bisa hidup kudus ya kan. Aku menguduskan diriku. Bukan. Kita disuruh pergi ke dalam dunia ini sambil tetap menjaga hidup suci. Hidup kudus, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu baru kita akan teruji. Kalau kita sendirian ya enggak teruji dong, ya kan? Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman kita bertemu berbagai macam orang, pingin marah kita ingat firman Tuhan, pingin bohong kita ingat firman Tuhan, pingin menggoda pasangan orang lain kita ingat firman Tuhan. Dan kita mau dididik, kita mau dilatih olehnya, saat itulah kehidupan kita akan terus dikuduskan oleh Tuhan. Bukan dengan kita mengurung diri, bukan. Kita harus pergi menjadi garam, menjadi terang dunia sambil
kita membawa diri kepada Allah. Allah yang akan menuntun, Allah yang akan menguduskan terus kehidupan kita. Untuk apa kita dididik Allah? Ayat yang ke-13, untuk hidup bijaksana, untuk hidup adil, beribadah di dalam dunia ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu, kemerdekaan yang sudah disediakan oleh Kristus itu bukan kemerdekaan agar orang percaya itu melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Kayak orang keluar dari penjara, apakah dia bisa bebas melakukan apapun? Enggak, kalau orang yang benar-benar bebas dari penjara, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, dia akan bertobat, berusaha untuk hidup baik, supaya hidupnya enggak masuk sel lagi. Jadi kebebasan kita itu adalah kebebasan yang terbatas. Bukan kita bebas-bebasnya dengan ngomong ya aku kan udah diselamatkan. Bukan, itu pemahaman yang keliru. Kebebasan kita itu adalah kebebasan di dalam batas firman Tuhan. Kita sudah bebas atas dosa, atas kuk perhambaan maut. Tetapi gantian sekarang kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dosa. Ya, kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Selanjutnya, Roma 6 ayat 18 sampai 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini Bapak Ibu, untuk apa kita itu dididik oleh Allah. Untuk menguduskan pada akhirnya, untuk menguduskan kehidupan kita. Keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sangat erat kaitannya dengan transformasi. Kita kembali ke Titus ya. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Titus ini karena pada waktu itu kondisi di Kreta, ya orang-orangnya itu mereka masih menuhankan hukum Taurat, ya tradisi-tradisi, ritual-ritual. Padahal perbuatan baik manusia, kita secara manusia itu enggak bisa menyelamatkan kita ya, hanya karena kasih anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Selain itu, ada guru-guru yang pengajar-pengajar itu yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi khotbah di gereja, khotbah memberitakan firman, tapi di luar kehidupan mereka penuh dengan pertengkaran, penuh hawa nafsu, kemabukan. Oleh karena itu Paulus bilang kepada Titus ini, bahwa kehidupan setelah diselamatkan itu harus berubah. Kehidupan setelah diselamatkan itu harus ada yang namanya perubahan atau transformasi. Keselamatan itu sifatnya transformatif, ia mengubahkan. Oleh karena itu, keselamatan harus nyata dan sejalan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Begitu juga ini menjadi pedang bermata dua ya. Waktu saya menyiapkan khotbah ini saya juga merenung ketika saya mengajar. Apakah hidup saya ini juga sudah berubah di mata Allah? Sudah bisa menjadi teladan buat orang lain atau belum?
Sekali lagi, kalau kita ngomong kita sudah diselamatkan, baiklah hidup kita sejalan dengan perubahan yang dikehendaki oleh Allah. Jangan lagi kita berkata, yes, amin, aku sudah diselamatkan. Tapi kita masih hidup sebagai orang fasik. Kita masih hidup dalam dosa-dosa yang tadi ya sudah saya sempat sebutkan. Kebohongan, fitnah, pencurian, perselingkuhan, free sex, mabuk, pacaran dengan banyak orang, penggoda, ketergantungan, kecanduan dengan sesuatu. Gak bisa, kita harus melepaskannya. Hanya ada dua pilihan, kita mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Pilihannya hanya dua saja, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya jemaat GBD Permata Mahkota ini sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan. Oleh karena itu mari kita secara aktif, kita berlomba-lomba, kita mau dididik Allah, kita mau dilatih oleh Allah, dikuduskan sampai kedatangannya yang kedua kali. Didikan Allah bersifat kontinu atau terus menerus, itu adalah pengudusan sampai ia datang. Dan ketika kita diangkat, kita hidup dalam kerajaan Allah, itulah kita disempurnakan oleh Allah Bapa di surga. Ya, oleh karena itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan dengan didikan Tuhan. Kita mau mengerjakannya semuanya sambil menanti ya kedatangan Allah. Ayat yang terakhir di dalam Titus 3. Titus 3 ayat 3 sampai 7. Ya, kita mau baca bersama-sama ya ayat yang terakhir ini dengan suara yang lantang, dengan iman kita, kesanggupan kita ya untuk dididik Allah supaya akhirnya kita berhak atas kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Allah itu sendiri. Mari kita baca bersama-sama Titus 3 ayat 3 sampai 7. 1, 2, 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Haleluya. Sekali lagi jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan dengan teguran Tuhan. Saya masih 35 tahun berharap ya bisa hidup lebih lama lagi. Misalnya pun sampai 70 tahun berarti saya ada 35 tahun lagi. Ya, 35 tahun tapi enggak bosan sama didikan Tuhan, ya enggak boleh. Ya, Bu Sri jangan bosan-bosan ya dengan didikan Tuhan. Ibu Yani, Ibu Erlin, semua kita di sini. Mari kita terus setia mengerjakan keselamatan. Menerima didikan Allah sambil apa? Menantikan kedatangannya. Dan menerima kehidupan kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Haleluya. Kami percayakan kasih-Mu Tuhan. Karena kalau Engkau tak mengasihi kami, Engkau tidak mendidik kami, Engkau tidak menegur dan menghajar kami. Tapi justru karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengubahkan hidup kami. Kami mau meninggalkan segala kehidupan lama kami. Dan kami menjadi hamba kebenaran. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami mau mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dengan hormat kepada Kristus. Dan dengan bersungguh-sungguh. Kami mau menerima didikan Tuhan. Teguran nasihat-Mu. Dengan kerendahan hati kami.
Dan kami akan dikuduskan terus-menerus sampai kami berjumpa dengan Kristus. Ini pengharapan yang kami pegang. Kami rindu suatu saat berjumpa dengan Engkau, memerintah bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu kami mau Tuhan, kami mau melepaskan segala iri hati kami. Saat ini kami mau melepaskan segala kemarahan kami, kepahitan kami Tuhan. Kami mau mengampuni, kami mau melepaskan segala kecanduan, ketergantungan kami atas dosa. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, mengalami transformasi dalam kehidupan kami. Yesus, Yesus kami berseru, Yesus kami gak sanggup sendirian. Kami mau bersama-sama dalam komunitas. Dan kami mau hidup dalam terang Roh Kudus. Kami mau saling support, kami mau saling mendoakan. Dan biarlah Engkau dapati kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Yang hidup sejalan dengan keselamatan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang bagi dunia. Nama-Mu Bapa yang dimuliakan. Orang lain melihat perbuatan Bapa, melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Biar itu menjadi kerinduan kami. Tuntun kami Roh Kudus di sepanjang minggu ini. Engkau yang menolong, memberkati, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup